Di dunia itu, roh-roh monster yang tak terhitung jumlahnya mengambil alih tubuh manusia. Mereka melakukannya untuk menguras energi orang-orang atau sekedar memanfaatkan mereka demi apapun yang bisa didapat. Dan saat aku bilang memanfaatkan, kamu pasti sudah bisa menebak apa yang mampu dilakukan makhluk-makhluk ini. Iya kan? Meski begitu, ada banyak pemburu yang murni bekerja untuk bertarung melawan iblis. Gereja juga ikut turun tangan, menangani kasus-kasus ini layaknya eksorsisme biasa. Selain itu, ada organisasi-organisasi lain yang berdiri semata-mata untuk memburu makhluk-makhluk ini. Sementara itu, karakter utama kita hanyalah seorang anak SMA yang mencari uang tambahan sebagai pemburu. Gaya bertarungnya pada dasarnya mirip seperti Saitama dari One Punch Man. Satu pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan iblis manapun. Peringatan spoiler, dengan santainya menghabisi iblis dalam satu serangan, biasanya tidak akan lama menjadi rahasia. Benar saja, kekuatan semacam itu dengan cepat menarik perhatian para iblis itu sendiri. Sejujurnya, anime ini luar biasa keren. Ada bumbu romansa yang bikin ketagihan, ditambah pertarungan yang tiada henti. Belum lagi alurnya yang punya kedalaman dan kompleksitas jauh melebihi dugaanmu. Jadi ayo, tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalau kamu mau lanjut ke bagian 2. Itu benar-benar sangat membantu channel ini. Aku sungguh-sungguh. Jika memungkinkan, pertimbangkanlah untuk menjadi anggota demi konten ekstra, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Semuanya bermula di sebuah sekolah dengan aura yang sangat menyeramkan, dengan burung gagak berserakan di sekitarnya. Seorang siswi SMA berteriak panik, menuntut untuk tahu kenapa ini terjadi padanya. Sang pastor bersama murid di sisinya bersiap untuk menarik entitas itu keluar dari si gadis. Melihatnya tergantung di langit-langit sekolah, anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada gurunya, apakah gadis itu tidak akan menderita melalui semua ini. Dia sangat gugup karena ini adalah misi nyata pertamanya. Namun alih-alih menenangkannya, sang guru malah mengejeknya karena dia terlihat seperti mau mengompol saking takutnya. Tepat pada saat itu, si gadis mulai berteriak minta tolong, membuat sang murid benar-benar kebingungan. Pria tua itu memperingatkannya agar tidak termakan rayuan manis iblis tersebut. Saat sang guru mulai menyalurkan kekuatannya, anak laki-laki itu mengambil bukunya untuk mencari mantra dukungan yang bisa dia gunakan. Tepat di saat itu, pria tua tersebut melemparkan sebuah benda kepadanya dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan nyawanya. Saat menangkapnya, dia menyadari itu hanyalah sebuah ponsel, dan dia tidak mengerti kenapa, karena benda itu tampak seperti ponsel paling biasa yang bisa dibayangkan, tidak terlihat berharga sama sekali. Sementara itu, si gadis sama sekali tidak terlihat sedang kesurupan, dan sambil tertawa, sang guru berkata bahwa dia takkan termakan oleh akting murahan itu. Itulah saat yang tepat di mana dia melepaskan seluruh kekuatan sihirnya. Energi yang dilepaskannya sangatlah besar, dan gadis itu mulai berteriak kesakitan saat sebuah serangan sedang dipersiapkan. Pria tua itu menyatakan bahwa dia telah menghabisi iblis itu untuk selamanya, dan menembakkan mantranya dengan segenap kemampuannya. Sang murid berdiri terpaku, menyadari bahwa gurunya benar-benar sehebat yang dikatakan orang-orang. Tepat saat itu, wajah asli sang wanita mulai muncul, dan iblis itu tampak siap dipaksa keluar dari tubuhnya. Kenyataannya, dia terus berteriak dalam penderitaan yang luar biasa. Namun sedikit demi sedikit, energi itu mulai memudar. Dan dengan itu, dia akhirnya membuka matanya. Sang pastor melanjutkannya dengan serangan yang seperti langsung keluar dari anime shonen. Jurus itu sepertinya berhasil, meski agak tersendat-sendat karena faktor usianya. Mirip seperti laptop purba yang langsung macet saat kamu membuka 15 tab Chrome yang mencurigakan. Anak laki-laki itu menyaksikan semuanya dan menyimpulkan bahwa ini bukan masalah kurangnya iman, melainkan tubuh gurunya yang memberitahu bahwa dia sudah kelelahan. Sang guru bahkan mengakui bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk pekerjaan semacam ini. Tepat setelah itu, dia berteriak pada anak laki-laki itu agar terus melanjutkan mantranya tanpa henti. Lalu, bergumam pelan, dia menyuruhnya untuk tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada siapapun. Entahlah kawan, sejujurnya, rasanya kamu punya masalah yang sedikit lebih mendesak sekarang, bukan begitu? Menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan tenang, sang guru menjawab bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga citra dan reputasi. Dan tepat saat dia hendak menyombongkan penampilannya, wanita itu tidak membuang waktu dan menamparnya cukup keras hingga membuatnya terpental. Begitulah cara Pastor Kang akhirnya melayang di udara. Sambil tertawa, gadis itu berkomentar bahwa dia sudah khawatir tanpa alasan karena Pak Tua itu sama sekali bukan ancaman sungguhan. Masih berpose sok tangguh, sang guru membalas bahwa seandainya ini terjadi 5 tahun lalu, segalanya akan berjalan sangat berbeda.
Pada saat itu, gadis tersebut berjalan menghampirinya dan mulai mencekik lehernya dengan kuat. Sementara itu, muridnya terus merapal mantra dari buku dan akhirnya menembakkannya tepat ke punggung si gadis. Sayangnya, itu sama sekali tak berdampak padanya. Dia berbalik dengan tatapan jahat memberitahu anak baru itu bahwa percuma saja mencoba melawannya, lalu mengeluarkan auman layaknya singa di atasnya. Embusan napasnya begitu kuat hingga membuat anak laki-laki itu terpental menabrak deretan loker. Dan yang lebih buruknya lagi, dia menjatuhkan ponselnya. Sambil menjilat bibir, wanita itu memberitahunya bahwa tidak usah terburu-buru. Dia akan mengurus si Pak Tua lebih dulu. Namun sang guru, tanpa rasa malu sedikit pun, melontarkan lelucon bahwa gadis muda bukanlah tipenya. Sejujurnya, dia punya kartu as tersembunyi, walau dia lebih suka untuk belum memainkannya. Wanita itu mencibir, bersikeras bahwa Pak Tua itu tidak punya kartu as apapun yang disembunyikan dimanapun. Si murid sendiri mulai berpikir bahwa gurunya mungkin akan menggunakan semacam jurus bunuh diri. Dan seketika dia mengucapkannya dengan lantang, sang iblis justru ikut panik, yakin bahwa itulah yang akan terjadi. Sambil tertawa, si lelaki tua menjelaskan bahwa kenyataannya jauh lebih buruk dari itu. Lalu dengan cara yang paling menyedihkan, sang pastor mulai berteriak minta tolong. Anak baru itu benar-benar ketakutan melihat seluruh kejadian tersebut, sementara si Pak Tua terus meratap tanpa henti, memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Sang murid mulai berpikir bahwa gurunya baru saja kehilangan kewarasannya karena ketakutan yang luar biasa. Namun tepat pada saat itu, ponsel tersebut mulai berdering dan memutar nomor dengan sendirinya. Sang murid bertanya siapa yang ada di ujung sana, dan di saat itulah kita bertemu dengan protagonis kita, Rion, yang mengeluh karena Pak Tua itu lama sekali menelpon. Dia berdiri di luar sekolah bersama rekannya, mengamati seluruh kejadian yang berlangsung, dan mengingatkan Pak Tua itu bahwa dialah yang memanggil mereka, jadi sudah waktunya untuk membayar jasa tersebut. Rion menoleh pada rekannya dan memberitahunya bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil pekerjaan itu. Sementara itu, sang iblis terus-menerus melontarkan hinaan kepada si Pak Tua tanpa henti. Dia bertanya apakah dia memanggil pastor tak berguna lainnya untuk datang membantunya. Bersiap-siap untuk menghabisi si Pak Tua dengan cakarnya, dia memperingatkannya bahwa dia bisa memanggil setiap pendeta di bumi, dan itu tetap tak akan ada gunanya baginya. Sang murid menangis terseduh-seduh, yakin bahwa dia akan segera kehilangan gurunya. Namun Pak Tua itu tetap sangat tenang, karena tahu bantuan sedang dalam perjalanan. Kaca-kaca jendela hancur berkeping-keping, dan dari sana Rion muncul, melakukan aksi masuk yang persis seperti film pahlawan. Sambil tertawa, protagonis kita menyuruh sang pastor untuk santai. Dan saat dia mencengkeram erat cakar iblis itu, dia jelas-jelas sudah muak. Dia bahkan membentak sang pastor, bertanya kenapa dia memutuskan untuk melakukan eksorsisme tepat di depan anak baru. Dengarkan aku, Rion, kamu harus segera menyingkirkan iblis itu dan berhentilah terlalu memikirkan bayarannya. Sang murid hanya menatap protagonis kita, bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal orang ini. Monster itu, yang sekarang terlihat semakin mengerikan, menerjang langsung ke arah Rion, bersumpah akan menelan mereka semua bulat-bulat. Sama sekali tak gentar, protagonis kita memperingatkannya bahwa ia akan segera merasakan apa itu penderitaan yang sesungguhnya. Dan detik itu juga setelah mengucapkannya, dia sudah menderatkan pukulan telak ke arah makhluk tersebut. Saat napas monster itu sudah berbau kekalahan, sang murid bertanya kenapa Rion melakukan itu, mengingat si gadis pemilik tubuh itu akan terluka juga. Jurus khusus itu sebenarnya punya nama, tinju suci. Dan dengan itu, iblis tersebut terpental melayang di udara. Pukulan itu jelas-jelas sakitnya bukan main, dan Rion memperingatkan makhluk itu untuk segera keluar dari tubuh si gadis, atau ia akan mendapatkan yang jauh lebih menyakitkan lagi. Murid sang pastor mengingatkan bahwa Rion harus lebih berhati-hati, kalau tidak dia akan melukai gadis yang tubuhnya sedang kesurupan itu. Tapi gurunya mengangkat tangan, menyuruhnya untuk tenang. Tetap saja, anak laki-laki itu mendesak, "Guru, dia akan melukai tubuh gadis itu." Pendeta itu menjelaskan bahwa semua orang bereaksi sama saat pertama kali melihat Rian bertarung. Selalu sangat mengkhawatirkan orang yang terjebak di dalamnya. Tapi dia bisa tenang karena tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Saat itu juga, iblis tersebut mulai dipaksa keluar dari tubuh wanita itu. Dia mulai memuntahkan cairan menjijikan berwarna ungu pekat. Sang murid hanya berdiri di sana, benar-benar kebingungan. Itu adalah hasil kerja tinju suci Rian yang terkenal, dan itulah yang memusir monster tersebut. Tokoh utama kita berjalan mendekat dan mencengkeram roh itu erat-erat. Makhluk kecil itu terus bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membuat masalah lagi. Meski dengan ekspresi licik di wajahnya, jelas dia sedang merencanakan sesuatu untuk menipu pahlawan kita. Hanya butuh 1 detik Rion kehilangan fokus, roh itu langsung memanfaatkannya untuk kabur.
Roh itu melesat keluar dan rekannya menghela napas, berkomentar bahwa Rion terlalu lambat untuk hal semacam ini. Ternyata bahkan kekuatan super pun tidak bisa menyelamatkanmu dari refleks yang lambat. Saat itulah dia menempelkan kedua tangannya untuk merapal mantra. Itu adalah tekniknya yang disebut aliran panah air. Dan begitulah cara dia menembakkan panah ajaibnya. Proyektil itu melesat lurus ke arah roh itu dan mengenainya tepat sasaran. Begitu saja monster itu meledak berkeping-keping. Harus kuakui, ledakan itu terlihat sangat spektakuler, pada dasarnya seperti kembang api. Sambil tersenyum, Rian berterima kasih kepada Jenna, memujinya bahwa dia telah melakukannya dengan hebat. Sedikit tersipu, Jenna memintanya untuk tidak membesar-besarkannya. Sementara itu sang murid masih tidak habis pikir dari mana kedua orang ini mendapatkan semua kekuatan itu. Tak lama kemudian, ambulans tiba untuk menyelesaikan penanganan darurat tersebut. Roh jahat memakan emosi manusia, sengaja menargetkan anak-anak dan remaja karena mereka adalah mangsa yang paling mudah, yang mana inilah alasan mengapa kebanyakan pemburu berusaha menghindari pengusiran roh pada anak di bawah umur. Dan yang paling penting dari semuanya, gadis itu sudah aman, semua lukanya telah sembuh total. Pendeta itu menjelaskan kepada sang pemula bahwa bakat Rian adalah mengusir roh menggunakan tidak lain selain tinjunya. Dia menambahkan dengan wajah berseri-seri bahwa anak itu memiliki bakat langka karena dia berhasil melakukannya tanpa pernah membutuhkan ritual pengusiran tradisional. Murid itu bertanya, apakah benar-benar mungkin mengeluarkan iblis dari tubuh seseorang tanpa menggunakan mantra sama sekali? Kurang dari lebih dari, anak laki-laki itu tegang karena jika gereja mengetahui apa yang terjadi hari itu, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Kurang dari lebih dari. Jadi sang pemula bertanya kepada gurunya, siapa sebenarnya kedua orang ini, Rian dan Jana. Pria tua itu memutar otak mencoba mengingat nama mereka. Sampai akhirnya dia teringat dan menjelaskan bahwa mereka berdua tergabung dalam biro pembasmi dan bahwa Jana tinggal di sana untuk mengobati luka gadis itu. Adegan beralih ke sebuah gerbang yang tertutupi segel sihir. Kemudian, gerbang itu perlahan mulai retak, sampai tiba-tiba seorang pemburu terlempar keluar dari sana. Semua orang bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia memperingatkan mereka untuk segera menjauh, terutama karena monster itu sangat berbahaya. Bahkan dia pun terlihat terkejut, karena tubuh makhluk itu membawa kekuatan yang jauh di atas batas normal. Sementara itu, Jana tiba dengan mengendarai sepeda motor. Dia memberitahu Rion bahwa mereka punya misi mendesak, melemparkan helm kepadanya, dan menyuruhnya segera naik. Tempatnya cukup jauh, jadi mereka harus bergegas jika tidak ingin terlambat masuk kelas. Sambil memakai helmnya, Rion menyeringai dan bertanya berapa bayaran yang akan mereka dapatkan untuk misi kali ini. Pria ini selalu memikirkan uang, bahkan di tengah krisis. Sementara itu, kembali ke kota, roh terkutuk itu telah meninggalkan area yang benar-benar hancur seperti zona bencana. Pemburu lokal belum berhasil mengusir monster itu. Dan saat protagonis kita tiba, dia langsung menanyakan detail tentang orang yang kerasukan itu. Dia bahkan mematok harga yang sangat melambung tinggi untuk melakukan pengusiran roh, dan wanita itu tentu saja langsung marah besar. Rian bekerja untuk Biro Penyembuhan, dan layanan mereka memang tidak murah. Seorang penduduk kota muncul dan mengaku sebagai putra pria yang kerasukan itu, mengatakan bahwa dia akan membayar berapapun agar Rian mau mengambil pekerjaan itu. Yang dia inginkan hanyalah roh jahat itu lenyap dan ayahnya kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan entah karena alasan apa, saudara perempuannya yang berdiri agak di belakangnya menatapnya sinis sambil mencengkeram bahunya. Rian menyuruhnya jangan khawatir, dia akan membantu keluarganya tanpa masalah. Lagi pula, Biro Penyembuhan tidak pernah mengingkari janji. Sementara itu Jana menghela napas panjang, bergumam bahwa Rian benar-benar terobsesi dengan uang. Anak itu akhirnya membuka segelnya agar dia bisa masuk ke dalam rumah. Dan di dalam, iblis itu sedang sibuk melahap sesuatu. Sambil menarik tali pengikat, dia mulai bersiul dan bahkan berkomentar bahwa tempat itu berbau sangat busuk. Tapi saat itu juga, iblis tersebut menerjangnya. Dan dengan kecepatan gila, Rian melepaskan tinju suci tanpa berpikir dua kali. Semua orang terpaku kaget, bahkan mulai mengkhawatirkan kondisi tubuh pria itu. Sementara sang pemburu hanya berkomentar bahwa ini adalah perilaku khas Rion. Mereka akhirnya berteriak padanya, menuntut jawaban mengapa dia melukai ayah mereka. Tetapi Rion menyuruh mereka untuk tenang saja. Coba lihat itu, roh jahat itu sudah meninggalkan tubuh ayahnya. Anak laki-laki itu menangis histeris, mengatakan bahwa ayahnya harus selamat agar bisa melihat cucunya lahir suatu hari nanti. Dan dalam hitungan detik, roh itu sepenuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Pria berbaju zirah itu marah besar, mengatakan bahwa kamu tidak bisa mempercayai pemburu yang menggunakan metode ceroboh dan tidak lazim seperti itu. Jana sementara itu terus mendesak temannya untuk segera naik ke motor, agar mereka tidak terlambat masuk kelas.
Karena Rian sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia hanya meminta pemburu lain untuk mengirimkan bayarannya nanti. Dan wanita itu mulai berteriak padanya, menyuruhnya menunggu sebentar. Tunggu dulu, apa kau benar-benar bisa menanganinya? Kau akan menyelesaikan pekerjaan ini? Maksudku, sejujurnya, kau adalah pemburu paling cantik yang pernah kulihat. Dan saat dia mengatakan itu, hati wanita tersebut mulai berdebar karena cinta. Tidak ada yang lebih ampuh dari satu rayuan maut untuk menyelamatkan situasi. Penduduk kota sedang panik karena Rion baru saja menghajar ayah mereka dengan pukulan. Tentu saja, semua orang mengira pria tua malang itu sudah mati setelah menerima pukulan seperti itu. Sementara itu, sang pemburu sudah menghunus pedangnya tanpa ragu sedikit pun. Dia menyuruh anak-anak itu diam karena ayah mereka baik-baik saja. Dan setelah mereka benar-benar melihat dari dekat, mereka menyadari ayahnya sedang menyembuh. Semua itu berkat tinju suci. Dengan suara lantang, dia menegaskan bahwa itulah yang sedang mereka saksikan. Dia, pemburu paling cantik yang pernah dilihat Rian, akan menjadi orang yang menyelesaikan pekerjaan itu dan memusnahkan roh itu untuk selamanya. Begitu dia menusukkan pedangnya ke roh itu, cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh area. Jana yang sedikit cemburu bertanya mengapa dia menyebut wanita itu paling cantik dan bahkan menyuruhnya menjaga jarak dari wanita tersebut. Padahal yang sebenarnya dia pedulikan hanyalah apakah Jana punya info rekening bank pemburu itu agar dia bisa dibayar. Prioritas tetap terjaga, uang nomor 1, drama romansa bisa menunggu. Setelah menembus roh itu dengan pedangnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Entitas itu sepertinya tidak murni terbuat dari energi. Sepertinya ada semacam kepala hewan yang tersembunyi di dalam tubuh itu. Dan tentu saja, dia merasa itu sangat aneh. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke sekolah. Seseorang menghampiri Jana, dan saat ditanya apa yang sedang dilakukannya, dia berkata sedang mencari buku terlarang. Dan karena gadis-gadis lain mengagumi Jana sebagai pemburu, mereka langsung berasumsi bahwa dia sedang mencari buku tentang iblis. Mereka bahkan bertanya apakah dia mencoba menjadi lebih kuat hanya agar dia bisa mulai berkencan dengan pahlawan kita, Rion. Dia melompat menuruni tangga dalam satu lompatan dan meyakinkan mereka bahwa bukan seperti itu. Gadis-gadis itu terus mendesak, bertanya apakah mereka sudah resmi jadian, dan Jana yang wajahnya semerah tomat karena malu, akhirnya meneriaki mereka untuk berhenti mengarang gosip. Sementara itu, orang-orang juga menginterogasi Rian tentang dugaan asmaranya dengan Jana, dan dia terus berteriak membalas bahwa itu sama sekali tidak benar. Oh, ayolah, kau jelas-jelas pacaran dengannya kan? Kalian berdua selalu warawiri berboncengan dengan motor itu. Dia menjelaskan bahwa itu murni karena pekerjaan berburu iblis. Tetapi teman-teman sekelasnya tidak percaya sedikitpun, bersikeras bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Di perpustakaan, garis-garis itu mengatakan bahwa Rian jelas punya perasaan pada Jana, karena dia selalu salah tingkah begitu namanya disebut. Laurikna di sisi lain mengatakan bahwa jika Jana sama sekali tidak tertarik pada Rian, dia akan dengan senang hati mengajaknya kencan sendiri. Saat itu juga, Jana menjatuhkan buku-bukunya ke lantai, benar-benar tercengang. Setelah kelas usai, Jana pergi ke kelas Rian, tetapi teman sekelasnya bilang dia sudah pulang. Seorang gadis berambut merah mulai menggoda Jana, mengisyaratkan kalau dia mungkin pergi menemui gadis lain. Dan mereka berdua hanya berdiri di sana, terpaku, bertanya-tanya apakah dia sudah punya pacar. Namun sama sekali tidak seperti itu. Kenyataannya, dia langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia menelpon bosnya, memohon tambahan uang untuk biaya pengobatan adik perempuannya. Namun, bos Rian bilang dia seharusnya malu pada dirinya sendiri, karena dia sudah berutang lebih dari 5 juta. Dan di sanalah kita melihat adik perempuannya berselimut di ranjang rumah sakit, tidur dengan nyenyak. Satu-satunya hal yang bisa bosnya lakukan adalah memberi Rian misi tingkat tinggi untuk membantunya secara finansial. Dan tokoh utama kita berterima kasih kepadanya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan tepat sebelum menutup telepon, bosnya masih meneriakinya bahwa dia sudah dewasa sekarang dan harus mulai bersikap layaknya orang dewasa. Saat itu juga, gadis kecil itu terbangun dan bertanya pada opanya apakah dia membawakan makanan. Rian bertanya bagaimana perasaannya, dan dia bilang kalau setelah minum obat, dia bisa tidur sangat nyenyak. Karena dia lapar, Rian berjanji akan membelikan apapun yang dia inginkan, dan gadis kecil itu mulai melompat kegirangan. Dia bahkan berteriak lantang, menyatakan Rian sebagai opa terhebat di seluruh dunia. Kembali ke sekolah, seseorang muncul dan meneriakkan nama Rian. Hal itu membuat Jana cukup terkejut. Itu adalah pemburu yang sama, dengan panik bertanya kemana Rian pergi. Jana menjelaskan kalau dia mungkin pergi ke rumah sakit karena adik perempuannya masih dirawat.
Dan pemburu itu bersikeras sangat membutuhkannya saat ini juga. Dia mengeluarkan penggalan kepala monster dari bagasi motornya, menjelaskan kalau jadinya seperti itu setelah dia membunuh roh tersebut. Jana sudah pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya, sementara para gadis di belakangnya menjerit ketakutan. Sambil menodongkan kepala kambing itu, sang pemburu menyebutkan kalau itu berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, Rian mendengar suara bising dari arah lorong. Ada seorang wanita yang membuat kekacauan besar, menyayat para pasien dengan pisau di tangannya. Dia berjalan ke arahnya dengan sangat lambat, dan ternyata dia adalah putri dari pria yang kerasukan di kota waktu itu. Begitu dia melihat Rian, dia berkata dengan penuh sarkasme kalau dia sangat berterima kasih karena Rian sudah menyelamatkan ayahnya. Rian bertanya apakah dia datang untuk menyerahkan uangnya, dan bahkan bilang padanya kalau dia tidak perlu repot-repot datang jauh-jauh untuk itu. Kalau dia bisa saja menitipkan bayarannya pada Yang, pemburu yang satunya. Namun, wanita itu bilang ini sama sekali bukan tentang itu, mengeluh kalau semua yang dipedulikan orang hanyalah uang. Dan sambil mengangkat pakaiannya, dia mengaku telah menghabiskan setiap sen uangnya untuk membeli roh jahat, memperlihatkan tubuh yang dipenuhi tanda aneh. Melihat itu, Rian sangat terkejut dan langsung bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Gadis itu mengakui kalau dia menggunakan roh jahat itu khusus untuk membunuh ayah dan opanya sendiri. Semua itu hanya karena masalah utang. Dan karena tokoh utama kita telah menghancurkan seluruh rencananya, gadis itu benar-benar kehilangan harapan. Menggunakan pisau yang sama, dia akhirnya melukai dirinya sendiri dan melimpahkan semua kesalahan pada Rian. Kurang dari lebih dari. Dia menyayat perutnya sendiri untuk melepaskan iblis yang sejak awal telah dia tanam di dalam dirinya. Kurang karena Rian telah menghentikannya membunuh ayah dan kakaknya, sekarang dia harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dan agar rencananya benar-benar berhasil, pertama-tama dia harus menyingkirkan jagoan kita. Monster-monster itu menyerang sang protagonis, dan saat dia menghindari serangannya, dia terus bertanya-tanya kekuatan macam apa ini sebenarnya. Namun yang mengejutkannya, wanita itu berhasil meraih adiknya dan melemparnya langsung keluar jendela. Tingkah penjahat anime klasik yang selalu muncul di saat yang paling tidak tepat. Sambil tertawa, wanita itu bersumpah akan menghancurkan hidupnya seperti Rian menghancurkan hidupnya, dan dia akan memulainya dengan menghabisi gadis kecil itu. Gadis malang itu mulai menjerit ketakutan, memanggil-manggil opanya. Seluruh hidupnya berkelebat di depan matanya pada saat itu juga. Namun saat itu juga, monster-monster itu terkoyak-koyak dan Rian melompat ke udara, berhasil menangkap adiknya saat jatuh. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia pasti akan mati karena benturan saat jatuh. Namun, dia berhasil meraih sisa tubuh monster itu dan menggunakannya sebagai bantalan rem darurat saat meluncur ke bawah. Bicara soal berimprovisasi dengan apa yang benar-benar ada di sekitarnya. Berkat itu, benturannya jadi sedikit lebih ringan, meski masih lebih dari cukup untuk menghancurkan mobil di bawahnya. Dia akhirnya babak belur, tapi setidaknya dia berhasil melindungi adiknya dengan cara apapun. Wanita itu menyebutnya munafik, menunjukkan kalau dia telah menghancurkan hidup orang lain, sementara keluarganya sendiri jelas sangat penting baginya. Tapi semua itu tidak penting lagi, katanya, karena toh dia akan mati di sana dan membayar harga karena telah menghancurkan rencananya. Rian bilang itu benar-benar konyol. Dia mengatakan padanya kalau dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dialah yang menghancurkan keluarganya sendiri dengan meminjam uang dari gangster. Dan yang paling parah, tambah sang protagonis, adalah bahwa dia bahkan tidak punya nyali untuk mengakui apa yang telah dia perbuat. Dia malah berakhir dengan menjual tubuhnya sendiri kepada roh jahat. Namun wanita itu terus bersikeras kalau dia tidak tahu apa yang telah dialaminya. Gadis itu menjelaskan bahwa sejak dia lahir, opanya selalu menyita seluruh perhatian orang tua mereka. Karena hal itu, dia bilang mereka berdua memang pantas mati. Saat dia melemparkan serpihan monster ke arahnya, jagoan kita Rion menghindari setiap mantra dengan sangat mudah. Hingga pada satu titik, dia berhasil menangkap salah satunya di udara dengan tangan kosong. Dan menariknya, mendekat, dia bertanya padanya apakah itu benar-benar alasan yang cukup untuk membenarkan pembunuhan keluarganya sendiri. Dia akhirnya terseret ke depan saat Rion bersiap melayangkan pukulan lagi. Dia memperingatkannya bahwa kali ini dia akan memastikan biaya pengusiran setannya lebih mahal dari biasanya, dan dia akan menagih jumlah tersebut langsung ke keluarganya. Dan dengan itu, dia menembakkan tinju suci lainnya tanpa ragu sedetik pun. Sementara itu, Jana dan yang sedang dalam perjalanan melacak sang pahlawan kita. Jana bilang Rian terlalu kuat, sampai-sampai yang tidak perlu khawatir berlebihan.
Namun yang menjelaskan kekhawatirannya berasal dari fakta bahwa roh yang sedang dilawan Rian adalah milik organisasi tertentu itu. Jana sudah pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan bahkan melihat langsung bagaimana organisasi jahat itu memanipulasi orang-orang. Mereka memaksa orang-orang yang putus asa dan terlilit utang untuk menandatangani perjanjian dengan monster, dan sudah sangat jelas kalau gadis itu adalah salah satu korbannya. Tepat pada saat itu, dia akhirnya melemparkan ayah dan kakak laki-lakinya langsung ke dalam pertarungan. Dengan tubuh mereka yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dia memerintahkan kedua roh itu untuk menyerang sang pemburu. Kondisi Rian sudah sangat parah pada saat ini. Dia bilang sejujurnya, dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya, membebaskan dua tubuh utuh yang selama ini dia simpan di dalam perutnya. Meski begitu, sebelum bertindak lebih jauh, dia merasa perlu menegaskan bahwa biaya pengusiran setan Biro Penyembuhan cukup mahal, jadi dia harus bersiap untuk membayarnya. Sementara itu, sang pendeta sedang bersama polisi mengisi dokumen. Pendeta itu menjelaskan bahwa roh jahat tersebut termasuk dalam kategori Damian, pada dasarnya tingkat rendah kelas 500 dalam hal kekuatan. Pria tua itu menganggap pekerjaannya sangat serius, meskipun para polisi di sekitarnya tampak tak henti-hentinya melontarkan lelucon. Saat itu juga, sang murid muncul untuk memberitahu pendeta kalau mereka mendapat panggilan darurat. Dia menambahkan bahwa serangan monster itu terjadi di rumah sakit universitas, dan roh jahat ini setidaknya berada di kelas A. Tentu saja, mendengar hal itu langsung membuat pria tua itu merinding. Di luar rumah sakit, protagonis kita berdiri berhadapan dengan wanita itu. Dia ingin memahami bagaimana mungkin roh jahat bisa mengambil alih tubuh manusia secara menyeluruh. Meski sejujurnya, itu tidak terlalu penting lagi, karena dia toh berencana untuk menjatuhkannya tanpa menunda-nunda lagi. Dia bisa terus memanggil semua roh jahat yang dia inginkan, karena Rian akan menghabisi semuanya tanpa terkecuali. Monster-monster itu menerjang sang protagonis, sementara dia memperingatkan bahwa tagihannya akan menjadi sangat mahal. Dan saat dia melayangkan pukulan demi pukulan tanpa henti, dia bersumpah akan menagihnya sampai sen terakhir. Setelah menumbangkan ayahnya, selanjutnya giliran sang kakak. Namun yang satu ini ternyata sangat cepat dan berhasil menyayat dada Rion dengan cakarnya. Sambil melontarkan hinaan dan memanggilnya bocah tenik, monster itu menarik bajunya tanpa ampun. Namun kemudian wanita itu berhasil menahan lengannya, dan saat itu juga roh-roh itu langsung mengincar adik perempuannya, mencoba untuk melahapnya. Rion berteriak minta tolong dan langsung menerima pukulan lagi. Pertarungan ini ternyata jauh lebih sulit dari yang dia duga. Dengan marah, makhluk itu mendaratkan pukulan telak di wajah anak laki-laki itu, menyebutnya menyedihkan. Roh-roh itu hampir saja mencapai Rion, tetapi tiba-tiba membeku di udara. Semua itu karena Rion berhasil menahan mereka tepat pada waktunya, menyelamatkan adiknya. Dengan marah, dia memperingatkan wanita itu untuk menjauh dari adiknya, dan seketika itu juga mencabik-cabik monster yang mencoba meraihnya sampai hancur berkeping-keping. Dia hampir tidak punya kekuatan tersisa pada titik ini, dan wanita itu terus bersikeras bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak berguna. Menurutnya, manusia baru memiliki nilai nyata setelah mereka menjadi wadah bagi roh. Menatap lurus ke arah protagonis kita, wanita itu bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan iblis-iblis ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Melihatnya bertarung dengan tangan kosong, tanpa menggunakan mantra sama sekali, dia sadar pria ini bukan orang sembarangan. Seorang anak yang menyimpan begitu banyak kebencian di dalam dirinya, pasti bukan pria biasa. Dia bahkan berani mengatakan bahwa bukan kebetulan ibu kandungnya membuang dia dan adiknya. Mendengar itu, Rion benar-benar kehilangan kendali dan menyerang wanita itu, terbakar oleh amarah. Tapi justru itulah yang dia incar. Kehilangan kendali seperti itu, dia malah maju dan terkena serangan telat. Wanita itu menjelaskan bahwa itulah rencananya sejak awal, memprovokasinya sampai dia kehilangan ketenangan. Pada akhirnya, bagi wanita itu, dia tak lebih dari bocah ingusan yang kurang pengalaman. Tapi tepat pada saat itu, sebuah panah melesat di udara dan menancap tepat di tengah monster yang sudah setengah jalan masuk ke mulut Rion. Orang-orang yang muncul untuk menyelamatkannya ternyata tidak lain adalah Jana dan Yang. Namun Rion berteriak menyuruh mereka lari, bersikeras bahwa monster itu terlalu kuat. "Ngomong apa sih kamu bocah? Kamu yang hampir mati di sini." Makhluk-makhluk itu mencoba menyerang para gadis, tapi Yang menebas mereka dengan pedang sucinya. Wanita itu bertanya siapa kedua orang ini dan menyuruh mereka berhenti menghalangi. Tapi Jana sudah bersiap untuk menembakkan lebih banyak panah, berhasil melukai monster-monster itu, sementara Yang juga terus menebas mereka dengan pedangnya. Meski begitu, makhluk-makhluk itu tidak mudah dikalahkan, dan bahkan berhasil melukai Jana, menyayat lengannya.
Rion dipenuhi rasa khawatir begitu dia melihat gadis yang dia sukai terluka. Jana menjerit kesakitan, dan Yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mencari cara untuk benar-benar mengalahkan makhluk jahat ini. Jana berkata dia belum pernah melihat roh jahat sekuat ini sebelumnya, jadi mereka harus bertindak berdasarkan rencana yang matang. Saat itu juga dia terdiam, menatap tajam bekas luka di leher Rion. Itulah sebabnya dia meminta Yang untuk membuka jalan baginya. Dia punya ide di kepalanya. Dia harus mencapai protagonis kita, meski menembus semua monster itu tidak akan mudah. Iblis itu bertanya, apa yang sedang dibisikkan gadis-gadis itu? Yang menyuruh Jana untuk menyerahkan semuanya padanya, bahwa dia yang akan membuka jalan. Yang mengaktifkan segel, memanggil kelopak bunga yang berguguran bersama aliran air. Teknik itu membakar habis roh-roh tersebut, memberi Jana cukup ruang untuk berlari. Dia harus mencapai Rion secepat mungkin. Dan satu-satunya hal yang terlintas di benaknya saat itu adalah ingatan tentang gadis-gadis yang bertanya apakah dia punya perasaan padanya. Wanita iblis itu sangat marah, mengatakan bahwa manusia-manusia ini bodoh karena berpikir mereka benar-benar bisa mengalahkannya. Tapi semua yang dilakukan Jana, jauh di lubuk hatinya, berasal dari cinta. Dia teringat hari saat dia menemukannya terlantar di jalanan bersama adik perempuannya. Rion bertanya apakah dia juga dibuang, dan Jana menjawab tidak, dia tidak dibuang. Dialah yang memilih untuk meninggalkan ayahnya sendiri setelah ayahnya dirasuki roh jahat. Dia sudah meminta bantuan gereja, tapi mereka bilang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rion bertanya apakah dia benar-benar berniat membunuh ayahnya sendiri hanya karena dia kerasukan. Saat itulah gadis kecil itu mulai menangis, mengakui bahwa dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia sudah memohon bantuan pada semua orang dan setiap orang menolaknya hanya karena dia tidak mampu membayar. Rion bilang dia bodoh karena dia tidak bisa membuang nyawa ayahnya begitu saja karena hal seperti itu. Saat itulah Jana menamparah wajahnya. Dengan marah, dia menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, yang berarti segalanya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Rion hanya berdiri di sana di sebelah Jana saat dia menangis. Dia sangat tahu betapa kejamnya kehidupan ini, jadi dia berjanji akan membantunya. Dan sekarang muncul pertanyaan yang jelas. Bagaimana tepatnya dia berencana melakukan itu? Dia mengangkat tangannya yang masih menggenggam pedang dan menyuruhnya untuk menjaga jarak dari adik perempuannya. Mendekati Jana, dia mengakui bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. Dia boleh percaya atau tidak, tapi Rion siap membantunya jika dia mengizinkannya. Satu-satunya hal yang dia inginkan sebagai imbalan adalah semacam bayaran. Masalahnya, semenjak dibuang, dia bahkan tidak punya tempat yang bisa disebut rumah. Jadi dia bertanya apakah Jana mau membiarkannya tinggal bersamanya. Dia memintanya untuk menerimanya seperti keluarga, dan gadis itu hanya berdiri di sana menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dia telah menyelamatkan nyawa ayahnya, dan karena itulah, sampai hari ini, dia merasa berhutang budi sangat besar padanya. Jana tiba-tiba berteriak pada Rion untuk bertahan, bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Rion langsung tahu persis apa yang direncanakan gadis itu. Sementara itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana semua orang terus bersikeras bahwa mereka berdua berpacaran. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar senang berada bersamanya, meski mengatakannya secara langsung terasa mustahil. Dan saat mendekat, dia menggigit leher Rion tanpa peringatan apapun. Gigitannya sangat keras, sampai dia tak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia lebih peduli padanya daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi dia sangat takut jika memulai hubungan asmara bisa menghancurkan persahabatan mereka. Melihat semua itu, Yang bertanya metode penyelamatan macam apa yang sedang dilakukan ini. Tepat pada saat itu, energi mulai melonjak di sekitar tubuh Rion. Tentakel monster itu hancur berantakan. Sang pemburu ingin tahu persis kekuatan macam apa ini, karena Jana hanya menggigit lehernya untuk melepaskannya. Gigitan super kuat itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lihat setiap hari. Adegan beralih ke kilas balik, menunjukkan sebuah pintu yang diselimuti kegelapan. Di sanalah Rion berdiri. Dia sedang mengusir roh yang merasuki tubuh ayah Jana, dan bahkan sempat menoleh ke arah Jana untuk menjelaskan bahwa itu adalah roh jahat. Pipi gadis itu seketika memerah, dan aku bisa pastikan itulah momen di mana dia jatuh cinta padanya. Kembali ke masa kini, setelah mendapat gigitan di leher itu, Rion mulai berubah.
melepaskan sesuatu yang mirip seperti insting yang diperkuat bercampur dengan Sharingan, atau setidaknya sesuatu yang mendekati itu. Jana berteriak kencang, memohon pada Rion untuk mengakhiri semua ini. Dengan tekad bulat, dia menjawab dengan penuh percaya diri, biar aku yang urus. Menjejakkan kakinya dengan kokoh, dia mengumumkan bahwa dia akhirnya akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengaum bahwa dia akan mengakhiri wanita menyedihkan itu untuk selamanya. Sementara itu, wanita iblis tersebut kebingungan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada luka-lukanya karena tiba-tiba sudah sembuh total. Dia menggunakan tubuh kakak dan ayahnya sendiri untuk menguras lebih banyak energi dan melepaskan lebih banyak tentakel iblis. Dengan marah, Rion memakinya karena masih saja memanfaatkan orang lain sebagai umpan, bahkan sampai akhir. Detik itu juga, dia menghantam keduanya dengan tinju suci, dan wanita itu merasakan teror yang luar biasa saat melihatnya mendekat. Setelah cukup dekat untuk melancarkan serangan akhir, dia mengatakan padanya bahwa dunia ini tidak pernah dimaksudkan sebagai rumah bagi para iblis. Dia menambahkan bahwa neraka yang sesungguhnya ada di dalam hatinya sendiri, neraka yang telah mendorongnya untuk menghancurkan hidupnya sendiri, bahkan rela mengorbankan orang tua dan kakaknya sendiri. Dan dengan itu, Rion mendaratkan pukulan tepat di wajahnya. Monster itu terlempar, punggungnya menghantam tanah dengan keras. Bentrokan itu begitu brutal, dan monster itu seketika tersungkur sambil menjerit kesakitan. Monster yang satu lagi mulai dipaksa keluar melalui lubang di perut wanita itu yang perlahan menutup rapat. Iblis itu berusaha menutup mulutnya untuk menghindari dirinya terlempar keluar. Namun itu tidak berguna, karena akhirnya dia muntah tak terkendali, sementara mereka bertiga hanya berdiri diam memperhatikan. Dari tubuh wanita itu keluarlah kepala ayam yang sepenuhnya terbungkus segel sihir. Dan tepat pada saat itulah, kepala ayam itu mulai menyebut nama Rion. Orang lain sedang berbicara melalui kepala ayam itu, mengklaim bahwa tubuh dan kekuatan Rion benar-benar mengesankan, dan mereka pasti akan memburunya. Mereka memperingatkan Rion untuk bersiap karena mereka tidak berniat melepaskannya begitu saja. Protagonis kita, seperti biasa, tidak terlalu banyak berpikir. Tanpa pikir panjang, dia menginjak tubuh yang berbau busuk itu dan memberitahu mereka jika ada yang ingin dikatakan, katakan langsung di depan wajahnya. Topeng berlendir itu terus berbicara, memperingatkan bahwa mereka juga akan memburu pacar Rion, dan wajah anak laki-laki itu memerah padam, bersikeras bahwa mereka berdua tidak pacaran, hanya sahabat. Sementara itu, gadis yang tadinya kerasukan mulai menggeliat. Dia bilang dia tidak ingat apa-apa, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa roh jahat telah membajak kendali atas tubuhnya. Dan semua itu karena dia sendiri telah membuat perjanjian dengan roh itu untuk membunuh orang tuanya sendiri. Saat itu juga, gadis itu mengingat semua yang telah terjadi, dan melihat ayah serta saudara laki-lakinya mendekat, dia langsung mulai meminta maaf. Tapi alih-alih memarahinya, mereka berdua justru mendekat dan memeluknya erat-erat. Kakaknya meminta maaf, mengakui bahwa mereka seharusnya menjaganya dengan lebih baik. Ayahnya juga meminta maaf, mengakui bahwa dia telah membuat banyak kesalahan, dan menambahkan bahwa ini semua salahnya karena telah mendorong putri yang baik hati ke jalan yang gelap akibat masalah mereka. Sambil menangis terseduh-seduh, gadis itu meminta maaf kepada ayah dan kakaknya secara bergantian. Di tengah momen saling bermaafan itu, yang meminta semuanya untuk mundur sedikit agar tidak merusak suasana. Adegan beralih ke hari yang berbeda, memperlihatkan seseorang yang sedang bermain bisbol. Dia adalah seorang anak laki-laki yang baru saja mencetak home run. Namanya Kim Ryun, dan dia sangat terobsesi dengan bisbol. Anak itu memiliki bakat alami, sampai-sampai rekan setimnya bersumpah bahwa saat dia besar nanti, dia akan menjadi pemain terhebat sepanjang masa. Saat dia asik menikmati pujian itu, ponselnya berdering. Dia meminta maaf pada teman-temannya, menjelaskan bahwa dia harus pergi lebih awal dari yang direncanakan. Sambil berlari pergi, dia jenawab panggilan itu dan terus-menerus meminta maaf. Dia tiba di rumah beberapa saat kemudian di sebuah apartemen yang cukup mewah. Saat dia masuk, ibunya bertanya apa saja yang sudah dia lakukan. Dengan sedikit gugup, Kim menjawab dia baru saja keluar bersama teman-temannya, dan ibunya langsung bertanya apakah dia bermain bisbol lagi. Sambil mencengkeram tongkat bisbol di tangannya, ibunya mengingatkan bahwa dia sudah melarangnya memainkan olahraga itu. Sambil mengangkat kedua tangannya, Kim mulai meminta maaf, bersumpah dia tidak akan pernah bermain lagi dan akan terus mematuhinya mulai sekarang. Menangis karena sangat frustrasi, ibunya menuntut untuk tahu mengapa anak itu tidak pernah mendengarkannya. Dan saat dia menghampirinya, ibunya bertanya apakah Kim benar-benar ingin berakhir persis seperti ayahnya. Selanjutnya, kita melihat anak itu duduk di lantai dalam keadaan benar-benar hancur. Dia menangis, meringkuk di sudut kamarnya. Tapi saat itu juga, sebuah bayangan gelap muncul, menyentuh rambutnya, lalu mencoba mencekiknya.
Dan dari tatapan mata anak itu, jelas terlihat bahwa dia sudah dirasuki oleh roh yang pada saat bersamaan sedang mencoba menghabisinya. Keesokan harinya di sekolah, semua orang ramai membicarakan pasien kesurupan di rumah sakit dan skandal yang ditimbulkannya. Para murid membicarakan bahwa belakangan ini semakin banyak roh bermunculan di area tersebut, dan mungkin sudah saatnya untuk mulai membawa jimat ajaib. Foto murid pendeta itu sudah beredar di internet, dan para gadis menggosipkan betapa tampannya pemburu baru ini. Salah satu dari mereka bahkan menyebut dia benar-benar tipenya, dan jika dia bertemu langsung dengannya, dia tidak akan ragu untuk meminta nomornya. Rion, yang memuping semua ini, terlihat sangat kesal dan menekankan bahwa dialah yang sebenarnya melakukan eksorsisme itu, sementara si anak baru malah mendapatkan semua pujian. Jana menyuruh Rion untuk tidak memikirkannya, karena gereja selalu membayar bagaimanapun juga, entah dia diakui atau tidak. Dan berkat Pastur Kang, seluruh kekacauan dengan polisi itu berhasil diselesaikan dalam hitungan menit, karena Pastur memiliki pengaruh yang sangat besar. Jana tidak habis pikir bagaimana seseorang yang sangat terobsesi dengan uang juga bisa peduli tentang pengakuan. Namun menurut Rion, bukan itu yang sebenarnya mengganggunya. Sementara itu di latar belakang, para gadis terus membicarakan asisten pastur yang tampan itu, membuat pria malang tersebut tampak sangat salah tingkah. Protagonis kita menekankan bahwa dia juga ada di foto yang sama, tapi tidak ada satu orang pun yang berkomentar tentang penampilannya. Masalah prioritas, benar kan? Dan jelas sekali bahwa Jana merasa sedikit cemburu, menyadari apa yang sebenarnya mengganggunya adalah para gadis itu tidak ikut memuji penampilannya. Saat itu juga dia menyuruhnya berhenti merengek, karena toh dia sudah dibayar. Tepat saat itu, dua gadis berjalan menghampiri sambil memanggil Jana dan bertanya belak-belakan apakah mereka sudah berciuman. Jana tiba-tiba teringat saat dia menggigit leher Rion, dan jelas sekali bahwa rumor tersebut sudah menyebar kemana-mana, kurang dari lebih dari. Jana langsung berbalik menghadap Rion, menuntutnya untuk segera meluruskan kesalahpahaman itu, dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah berciuman. Merasa sangat malu, protagonis kita menjawab bahwa secara teknis itu bukanlah sebuah ciuman. Dan seperti yang bisa ditebak, Jana kehilangan kesabarannya, mencengkeram kerah bajunya, lalu menuntutnya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak berciuman. Tapi rumor tersebut sudah menyebar kemana-mana, percuma saja menyangkalnya sekarang. Dan semua orang terus mendatanginya untuk bertanya bagaimana rasanya ciuman itu. Teman protagonis kita bahkan berkata bahwa dia sudah curiga Rion menyukai Jana. Gadis berambut pirang itu menambahkan bahwa mereka berdua selalu lengket satu sama lain seperti permen karet di sepatu. Oleh karena itu, semua orang sudah menyimpulkan bahwa jelas ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi, karena jujur saja agak kejam bagi orang-orang yang dengan antusias menunggu kabar tersebut. Ucap gadis pirang itu dengan sedikit nada sinis dalam suaranya. Maksudku, kita semua tahu dia juga menyukai Rion. Benar kan? Itu sudah bukan rahasia lagi saat ini. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata bahwa dia ikut bahagia untuk mereka berdua. Meskipun jauh di lubuk hatinya, terlihat jelas bahwa dia sedikit sedih karena hal itu. Kita semua sudah tahu itu. Beberapa waktu kemudian, Jana berada di luar, bersandar pada sepeda motor. Tiba-tiba, dia mendengar suara kaca pecah dan menyadari itu berasal dari jendela di dekatnya. Sesosok roh terbang keluar dari sana, melesat tepat melewatinya. Saat berbalik, dia melihat Rionlah yang telah menyebabkan semua keributan itu, dan dia memintanya untuk mengejar roh jahat tersebut. Makhluk yang tampak seperti jin lainnya itu sedang terbang dengan kecepatan penuh. Roh itu sangat marah, mengeluh bahwa anak SMA ini hanya mendaratkan satu pukulan pada tubuh yang ditempatinya, dan itu saja sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Dia bahkan memutar ulang adegan itu di kepalanya, bersikeras bahwa anak itu sama sekali tidak menggunakan sihir apapun. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sebuah eksorsisme yang dilakukan tanpa melibatkan kekuatan magis sama sekali. Saat itu juga, Jana kesayangan kita mulai menyiapkan mantranya. Dia membidik anak panahnya dan akhirnya melepaskannya. Hantu kecil itu bersorak, sangat senang karena dia berhasil menghindarinya. Menyadari dia masih bisa kabur, dia memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Saat Rion menyusul, Jana memberitahunya bahwa makhluk itu telah kabur meskipun tembakannya hampir saja mengenainya. Jauh di sana, di atas langit, roh itu mengakui bahwa dia hampir saja tertangkap. Setelah semua upaya yang dihabiskan untuk mengamankan sebuah tubuh, manusia sembarangan datang dan mengacaukan seluruh rencananya. Saat melirik ke bawah, dia melihat target potensial lain yang bisa dirasukinya. Dan orang itu ternyata tidak lain adalah Kim Ryun, bocah laki-laki yang sangat menyukai bisbol. Dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya karena seperti yang kita tahu, dia tidak diizinkan bermain bisbol. Dia memberitahu mereka bahwa dia harus pergi lebih awal dari yang direncanakan. Rekan-rekan setimnya menyebutkan bahwa ibunya, seorang wanita yang cukup terkenal, tidak menyetujui dirinya bermain bisbol. Itulah sebabnya olahraga itu dilarang untuknya.
Dan bagian yang paling aneh dari semua ini adalah almarhum ayahnya dulunya adalah seorang pemain bisbol yang sangat terkenal di Korea. Sementara itu, roh tersebut akhirnya menyusul Kim. Anak itu sedang sibuk membalas pesan dari ibunya yang terus-menerus bertanya apakah dia berhenti untuk bermain bisbol lagi. Namun tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara bertanya apakah dia ingin ibunya menghilang begitu saja. Dan dengan seringai jahat, roh itu meyakinkannya bahwa dia bisa membantu menyingkirkan masalah tersebut. Anak itu baru saja sempat bertanya siapa di sana sebelum monster itu menyerangnya. Hantu itu menjatuhkannya ke tanah dan mencoba memaksa masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Makhluk itu juga memberitahunya bahwa dia tampaknya memiliki motivasi yang kuat, jadi dia akan langsung memakan ketakutannya. Namun mata bocah itu mulai menggelap hingga menjadi hitam pekat dan dari dalam dirinya muncul monster yang sama sekali berbeda. Roh merah muda itu segera menyadari bahwa anak tersebut sudah dirasuki dan roh jahat yang bersarang di dalam tubuhnya ternyata jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Kim yang malang sangat kesakitan, sementara roh itu mengumumkan bahwa tubuh anak ini sekarang adalah miliknya. Saat itu juga, sebuah sepeda motor menepi di dekatnya, dan roh merah muda itu mengenali mereka sebagai dua pemburu yang sedari tadi mengejarnya. Tepat pada saat itu, Rion melompat dan mendaratkan pukulan telak pada roh tersebut. Roh itu jatuh menghantam tanah, memohon bahwa dia tidak ingin mati, namun akhirnya meledak tepat di depan anak itu. Kim membuka matanya, dan roh itu masih ada di sana, terantai di dadanya sendiri. Rion menjadi bingung, mengira ini adalah roh yang sama dengan yang baru saja dia kalahkan. Dia bahkan sempat bilang dia tahu makhluk itu akan mencoba merasuki orang lain pada kesempatan pertama yang didapatnya. Jana bertanya apakah dia yakin sudah memusnahkannya sepenuhnya, dan Rion bersikeras dia sudah melakukannya, dan semuanya sudah dibereskan. Namun dia tidak sepenuhnya yakin, dan bersikeras bahwa dia masih bisa merasakan energi gelap yang tertinggal. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa anak itu telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Kim berterima kasih atas apa yang mereka lakukan, tapi dia juga sadar mereka jelas bukan biksu atau pendeta, lalu bertanya bagaimana cara mereka mengalahkan roh merah muda itu tanpa menjadi salah satu dari profesi tersebut. Rion dan Jana akhirnya mengajak anak itu makan es krim, lalu menjelaskan bahwa sebenarnya mereka bekerja di biro penyembuhan. Anak itu diberi kartu nama dari kantor Rion dan dia menjadi sangat kegirangan. Jagoan kita bahkan meyakinkannya jika dia butuh bantuan, dia tinggal menelepon nomor itu dan Rion akan segera datang menyelamatkannya. Lagi pula, aturan emas biro penyembuhan adalah harus selalu menuntaskan setiap pekerjaan yang mereka terima. Wajah anak itu berbinar gembira dan dia berjanji pasti akan menelepon jika memang butuh bantuan. Tepat pada saat itu, ponselnya mulai berdering. Begitu melihat ibunya yang menelpon, dia buru-buru pamit pada Rion dan langsung berlari pergi, sambil berjanji akan menelpon jika situasinya memburuk. Jana menoleh ke arah pria kesayangannya, maksudnya ke arah Rion, untuk memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Dia memang tidak 100% yakin, tapi dia bisa merasakan ada energi gelap yang memancar dari anak itu. Sepertinya anak itu dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Karena itulah Jana memperingatkannya bahwa kemungkinan besar anak itu akan menelpon untuk memohon eksorsisme. Dan tentu saja, bos tidak akan pernah mengizinkannya. Dia menjelaskan pada Rion bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena anak itu masih di bawah umur. Kim pun berjalan pulang kembali ke apartemennya, dan di sebuah foto yang dipajang, ibunya berdiri berdampingan dengan ayahnya. Ternyata ibunya adalah aktris yang cukup terkenal karena saat itu dia sedang muncul di iklan es krim. Ibunya sedang menatap matanya dengan saksama. Dengan cemas, ibunya bertanya apakah ada kejadian aneh di sekolah, dan dia menjawab tidak ada. Memang tidak ada apa-apa di sekolah, tapi lain cerita kalau di luar sana. Itu sama sekali berbeda. Setidaknya secara teknis dia tidak berbohong. Karena dia terus bersikeras tidak ada kejadian aneh apapun, ibunya menyuruhnya istirahat dan meminum minuman yang sudah dia siapkan. Dengan sedikit gugup, Kim bertanya pada ibunya apakah besok dia boleh bermain bisbol bersama teman-temannya. Dia bahkan beralasan bahwa dia sudah tidak sakit lagi, dan sejak mulai minum obat, dia tidak pernah kejang-kejang lagi. Oleh karena itu, dia terus memaksa dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja kalau dia bermain. Tapi dengan tatapan tajam, ibunya menegaskan bahwa dia sama sekali tidak boleh bermain. Dalam keadaan apapun, ibunya tidak akan membiarkannya bermain.
Ibunya menegaskan dia dilarang main sampai benar-benar sembuh, dan Kim pun tidak punya pilihan selain menerimanya. Begitu ibunya keluar, dia langsung mengambil celengannya dan pergi ke suatu tempat. Dia memeriksa kartu itu lagi untuk memastikan alamat biro penyembuhan sudah benar, dan akhirnya dia tiba di tempat kerja Rion. Begitu sampai di sana, dia memanggil untuk melihat apa ada orang di dalam gedung. Bos si jagoan kita ingin tahu apa yang dilakukan anak ini di sana, dan anak laki-laki itu sambil memegang celengan penuh koin menjelaskan bahwa dia datang mencari pemburu roh jahat. Tapi sang bos hanya tertawa, menegaskan bahwa uang saku paling banyak di dunia pun tidak akan cukup untuk membiayai eksorsisme. Dengan marah, bos itu menambahkan bahwa dia sangat benci anak-anak dan menyuruh anak itu untuk segera pergi dari sana. Dan dia mengatakan semua ini sambil menjaga kedua anaknya sendiri. Benar-benar ironi yang sangat luar biasa. Namun, Rion meraih celengan itu, mengeluarkan dompetnya sendiri, dan menggabungkan jumlah uang yang lumayan besar. Melihat jumlah uang sebanyak itu, rahang bos itu sampai ternyanga. Bahkan Jana tidak percaya dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan dia bertanya pada Rion apa itu benar-benar akan cukup. Sambil memegang dadanya, anak itu menjelaskan bahwa dia ingin mereka mengusir roh ayahnya sendiri yang terjebak di dalam tubuhnya. Harus kuakui, tidak ada yang menyangka jalan ceritanya akan seperti itu. Semuanya terpaku di tempat sambil bertanya-tanya, apakah mereka tidak salah dengar? Rion bertanya, apakah dia benar-benar yakin kalau itu sungguh roh ayahnya? Jana menjelaskan bahwa terkadang saat seseorang meninggal, rohnya kehilangan semua ingatannya dan akhirnya bersemayam di dalam tubuh kerabat dekatnya. Pada akhirnya, tebakan Jana ternyata benar karena dia sudah merasakan kalau anak itu telah menjadi wadah roh. Dia hanya tak pernah membayangkan kalau roh itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Anak-anak jauh lebih rentan karena daya tahan mereka jauh lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Namun bos itu menggebrak meja dan memberitahu anak itu bahwa dia datang ke tempat yang salah karena mereka harus menolak permintaan ini. Sudah bisa ditebak, Kim merasa hancur dan mempertanyakan bukankah Rion tadi sudah berjanji akan menolongnya? Jagoan kita yang sebelumnya berniat membantu mendatangi bosnya sambil bersikeras bahwa anak ini benar-benar bisa membayar jasanya. Namun, semua itu sia-sia saja. Bos itu tetap menolak mentah-mentah, bahkan menampar Rion dan bertanya apa dia mendadak tuli. Mengusir roh dari anak di bawah umur dianggap sebagai tindak pidana, dan hanya gereja yang punya wewenang untuk melakukan prosedur tersebut. Dan kalau Rion tidak suka aturan itu, dia bebas untuk mengundurkan diri. Dia lalu berbalik ke arah Kim dan membentaknya untuk pergi, karena mereka tidak bisa melakukan apapun untuknya di sini. Jika anak itu mau, dia bisa merekomendasikan pendeta kepercayaannya untuk menangani eksorsisme itu. Dengan marah, Kim membalas kalau itu mustahil, karena dia sudah pergi ke gereja berkali-kali. Sambil menyambar ranselnya, dia menyuruh mereka semua untuk meninggalkannya sendirian. Masih dengan penuh amarah, Kim mengatai Rion pembohong, karena dia sudah berjanji akan membantunya. Pahlawan kita meminta anak itu untuk menunggu sebentar, tapi bosnya bersikeras untuk melupakan seluruh masalah itu, karena membantu anak di bawah umur adalah tugas khusus gereja. Terlebih lagi, jagoan kita ini punya banyak utang kepada bosnya, yang telah meminjaminya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Oleh sebab itu, dia benar-benar tidak berada di posisi yang bisa menentangnya. Rion sangat tahu kalau semua itu memang benar. Mereka tidak diizinkan melakukan eksorsisme pada anak di bawah umur. Meski begitu, Rion tidak peduli dan bergegas keluar sambil membanting pintu. Sang bos bertanya-tanya, apa bocah itu benar-benar mengerti betapa seriusnya masalah ini bagi pihak gereja. Namun Jana mengatakan kalau Rion memang tidak pernah menjadi tipe orang yang penurut pada aturan. Seseorang benar-benar harus menyuruh tekanan darah pria itu untuk tetap bertahan. Di luar, dia mulai mencari Kim dan menyadari tempat itu dipenuhi oleh burung gagak. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia melihat beberapa anak yang menarik perhatiannya karena mereka sedang bermain bisbol, olahraga yang sangat disukai anak itu. Dan benar saja, ada Kim di sana, sedang melihat teman-temannya bermain. Saat itulah Rion muncul dan mengatakan kalau dia butuh waktu lumayan lama untuk melacak keberadaannya. Ada hal lain yang menarik perhatian jagoan kita. Saat jongkok, dia melihat seekor anak kucing yang sepertinya sedang dirawat oleh Kim. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa setiap kali dia datang bermain bisbol, dia membawakan makanan untuk anak kucing itu. Kurang dari lebih dari. Dan karena dia selalu rajin memberinya makan, kucing malang itu jadi bertambah sangat gemuk. Kurang dari lebih dari, anak itu bahkan bilang kucing itu sangat mengingatkan pada dirinya sendiri, seseorang yang juga tak punya tempat tujuan. Dia mengaku sangat suka bermain bisbol, sama seperti ayahnya, yang dulunya adalah pemain bisbol sangat terkenal.
Tapi ibunya melarang dia bermain, karena setiap kali dia bermain, roh di dalam tubuhnya akan berusaha merampas kendali atas keinginannya. Semakin sering dia bermain bisbol, semakin dia mulai berubah menjadi ayahnya sendiri. Dan sebagai jalan terakhir, dia datang menemui Rion, berharap jagoan kita itu akhirnya bisa mencabut roh itu darinya untuk selamanya. Pahlawan kita mengulurkan tangan, menjelaskan kalau ini adalah tugas yang sangat rumit karena gereja menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Kim bilang mereka sudah mencoba segalanya, bahkan obat yang dimaksudkan untuk menekan kekuatan spiritual entitas itu. Tetap saja, setiap malam, roh itu akan menyelinap keluar dari tubuhnya dan mencoba membunuhnya agar ia bisa mengambil kendali penuh. Itu benar-benar menyedihkan, ucap anak itu dengan air mata berlinang di matanya. Sungguh menyayat hati rasanya mengetahui ayahnya sendiri sedang mencoba mengakhiri nyawa putranya. Memikirkan hal itu, Rion menjadi sedikit murung, mengatakan bahwa bahkan tanpa keterlibatan roh jahat, ada orang tua di seluruh dunia yang sanggup membuat hidup anak-anaknya seperti di neraka. Dia teringat kata-kata bosnya yang memperingatkannya bahwa mengusir roh pada anak-anak dihitung sebagai kejahatan yang sangat serius. Meski begitu, dia tidak bisa diam saja dan tak berbuat apa-apa. Dia menoleh ke arah Kim dan berjanji akan menolongnya untuk menyingkirkan roh jahat itu. Tapi, seperti yang sudah ditebak oleh anak itu, tentu saja ini tidak gratis. Kim menegaskan kalau dia punya lebih dari cukup uang untuk membayarnya. Rion juga menjelaskan bahwa begitu roh itu diusir, jiwa ayahnya akhirnya akan bisa beristirahat dengan tenang. Begitulah kira-kira. Rion menyadari kalau anak itu belum benar-benar memikirkan bagian yang satu itu. Tepat saat itu, seekor burung gagak muncul dan mulai berbicara. Dan itu bukan hanya satu, melainkan ada beberapa yang muncul secara bersamaan. Burung gagak itu membawa batu permata yang bersinar terang. Mendarat di kepala Kim, burung itu bertanya apa dia benar-benar berencana melenyapkan ayahnya sendiri. Melihat burung gagak yang bisa bicara itu, Kim seketika teringat dengan benda yang dimuntahkan gadis itu sebelumnya, karena terlihat hampir identik. Gagak itu terus bersikeras bahwa anak-anak yang tidak patuh butuh didisiplinkan. Bersembunyi di balik gagak itu adalah seorang wanita yang menggunakannya untuk berkomunikasi, dan dia mengklaim bahwa anak itu terlalu pemberontak. Dengan jepitan paruhnya, gagak itu menghancurkan batu tersebut, dan seketika meledak menjadi kobaran api tepat di atas kepala anak itu. Seketika, celengan itu terlepas dari tangannya. Rion bertanya apa yang sedang terjadi saat cairan hitam mulai mengalir keluar dari mulut anak itu. Dan sedikit demi sedikit, dia mulai berubah wujud tepat di depan mata mereka. Monster itu perlahan-lahan mengambil alih tubuh si anak. Sementara ibunya yang murka menuntut untuk tahu mantra aneh macam apa yang telah dirapalkan pada putranya. Wanita yang mengendalikan gagak itu menjawab bahwa dia hanya menghukum anak itu karena berniat menyingkirkan roh ayahnya. Si pirang misterius itu menambahkan, jika ibunya menjelaskan dengan benar cara menyelamatkan suaminya, anak itu pasti patuh tanpa ribut dan datang kepadanya dengan sukarela. Saat itu juga, sebuah koper penuh obat penenang jatuh ke tanah. Sang ibu bergegas mengambil obat itu, sementara wanita berambut pirang memberitahunya bahwa dosisnya harus ditambah untuk mencegah roh itu mengambil alih tubuh anaknya sepenuhnya. Sang ibu bertanya apakah dia bisa melihat suaminya, dan wanita berambut pirang itu mengiyakan. Di dalam mobil, wanita itu mengemudi menjauh dari lokasi kejadian. Sang ibu tidak bisa berhenti memikirkan tubuh yang baru saja dilihatnya. Tanpa keraguan, itu adalah tubuh suaminya, dikelilingi oleh segala jenis peralatan medis yang bisa dibayangkan. Suaminya telah meninggal, dan organisasi itu berjanji bahwa jika dia menjaga roh itu tetap aman di dalam tubuh putranya, setelah tubuh asli sang ayah pulih, roh itu bisa kembali dan mereka akan berhasil menghidupkannya lagi. Itulah sebabnya sang ibu menangis begitu keras. Dia benar-benar percaya bahwa suaminya bisa dihidupkan kembali. Dengan begitu, menurutnya, mereka bisa kembali menjadi keluarga bahagia seperti dulu. Kembali di taman, seluruh bulu anak kucing itu berdiri tegak. Rion masih terjebak dalam pertarungan dengan roh ayah Kim. Dan dengan murka, monster itu terus bersikeras bahwa tubuh anak itu adalah miliknya yang sah. Namun sebelum melanjutkan pengusiran iblis, Rion bertanya pada anak itu, apakah dia benar-benar tidak keberatan menyingkirkan roh ayahnya. Tapi anak itu tidak bisa menjawab lagi, karena iblis itu telah mengambil kendali penuh atas tubuhnya. Protagonis kita menyadari bahwa monster ini sangat kuat, dan jauh di lubuk hatinya, anak itu sangat menderita. Tanpa ragu, dia menanduknya dengan keras, bersiap untuk mendaratkan pukulan lagi. Dan begitulah cara dia mengeluarkan teknik tinju sucinya. Ayah Kim dulunya adalah pemain bisbol yang luar biasa. Dia merasa seperti pria paling bebas saat itu, dengan putra dan istrinya yang selalu ada di tribun menyorakinya di setiap pertandingan. Namun kembali ke masa kini, roh itu sudah dihajar habis-habisan oleh Rion.
Setelah makhluk itu jatuh ke tanah, protagonis kita menyuruh anak itu untuk memaksa roh tersebut keluar untuk selamanya. Kurang dari lebih dari. Dan sedikit demi sedikit, dia mulai menarik roh itu keluar dari tubuhnya. Kurang dari lebih dari, seorang gadis misterius yang mengamati dari sudut organisasi tersebut menyatakan bahwa ikatan itu telah terputus sepenuhnya. Hubungan yang dia buat sendiri antara jiwa Kim dan ayahnya baru saja terputus. Wanita berambut pirang itu bertanya apa maksudnya, mempertanyakan apakah pemburu itu benar-benar telah mengacaukan rencana mereka. Dengan merapalkan mantranya melalui gagat, dia terus mengawasi seluruh kejadian tersebut. Gadis itu, yang matanya masih tertuju pada ponselnya, memastikan bahwa pria bernama Rion ini telah melakukan aksi yang sama persis seperti hari sebelumnya. Wanita itu menyadari bahwa Biro Penyembuhan telah menjadi duri yang nyata dalam rencana mereka. Karena itu, mereka memutuskan sudah waktunya untuk pergi ke sana dan menyelesaikan masalah secara langsung. Namun, seorang pria mengatakan pada si pirang bahwa dia akan ikut juga karena dia punya urusan sendiri dengan bocah itu. Sementara itu, Kim berdiri berhadapan dengan roh ayahnya sendiri. Bentuknya terlihat aneh karena memiliki kepala hewan, dan makhluk itu terus berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Makhluk itu bahkan memohon tambahan waktu sedikit lagi di dalam tubuh anak itu. Sambil mencengkeram kepala makhluk itu, Rion menyuruh si anak agar tidak mendengarkan sepatah kata pun dari iblis itu. Namun anak itu meminta protagonis kita untuk menunggu sebentar, karena suara itu terdengar persis seperti suara ayahnya. Namun Rion menjelaskan bahwa ayahnya sudah meninggal dan bahwa ini tak lebih dari roh jahat. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi. Makhluk itu hanya mencoba memanipulasi sang anak agar membiarkannya mempertahankan tubuhnya. Tapi saat itu juga, ibu anak tersebut muncul dan berteriak menyuruh mereka berhenti. Dia melangkah di antara mereka berdua dan dengan murka menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan pria pirang itu pada putranya. Kim mencoba menjelaskan bahwa Rion tidak melakukan kesalahan apapun, bahwa dia hanya menolongnya. Dengan mata menyala penuh amarah, dia mulai menyalahkan anak itu, menuduhnya telah mengusir roh suaminya sendiri. Tapi Kim bersikeras bahwa ini sebenarnya kabar baik, karena dia akhirnya bisa berhenti minum obat itu dan kembali bermain bisbol. Namun wanita itu menyatakan bahwa dia menuntut agar roh tersebut dimasukkan kembali ke dalam tubuh putranya. Anak itu dengan bingung bertanya, apa yang sebenarnya ibu bicarakan? Tepat setelah itu, dia menampar putranya sendiri, memarahinya karena tidak patuh, padahal dia sudah memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama. Mengangkat tangannya lagi, dia memberitahunya bahwa anak itu sama sekali tidak tahu penderitaan apa yang sedang dia alami. Rion turun tangan dan dengan lembut memegang tangan wanita itu. Saat itulah anak itu akhirnya memahami segalanya. Ibunya lah yang selama ini meminta agar roh ditanamkan di dalam tubuhnya. Dan dihantui rasa bersalah, dia tidak bisa berhenti meminta maaf kepadanya. Sementara itu, burung-burung gagak menyaksikan seluruh kejadian itu tanpa bergeser sedikitpun. Seluruh tipu daya itu lahir dari upaya putus asa untuk menentang tatanan alam. Salah satu gagak tiba-tiba terbakar dan yang lainnya segera menyusul, berputar bersama menjadi pusaran besar di langit. Beberapa saat kemudian, mereka menyerang langsung ke arah protagonis kita. Rion menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk melindungi mereka dan setiap serangannya menghantam langsung ke arahnya. Tanah pun dipenuhi burung-burung gagak yang diselimuti api. Lalu Rion bergumam, ada apa dengan burung-burung gagak ini hari ini? Tingkah mereka benar-benar aneh. Ibu anak itu menoleh pada wanita pirang tersebut, menuntut untuk tahu apa yang dia pikir sedang dilakukannya karena sang ibu sudah melakukan pembayaran bulan ini. Namun, wanita pirang itu menjawab bahwa mereka sudah membayar lebih dari cukup dan sekarang yang mereka inginkan hanyalah jiwa putranya. Seluruh rencana itu telah hancur berantakan berkat pemburu yang suka ikut campur itu. Saat itulah dia melepaskan kekuatan telekinesisnya langsung pada sang ibu. Rion berteriak, apa yang dipikirkan organisasi ini? Dan wanita misterius itu akhirnya mendorong mereka berdua ke dalam mobil. Dan saat itulah pria pirang dengan lengan robotik muncul, mencengkeram erat pahlawan kita, membanting Rion ke tanah. Dia bilang dia sedang ingin sedikit bersenang-senang. Dia sudah lama menunggu untuk berpapasan dengan Rion lagi. Pahlawan kita bertanya, siapa sih orang ini? Hei, Rion, kau tidak ingat aku? Aku cukup yakin pernah bilang akan mengirimmu dan pacarmu langsung ke neraka. Saat itulah protagonis kita ingat bahwa pria inilah yang sebelumnya menggunakan burung gagak untuk menyampaikan pesan di dalam mobil. Wanita itu memberitahunya bahwa dia akan melanjutkan rencananya seperti biasa, jadi dia sebaiknya bergegas dan menyelesaikan bagian tugasnya.
Wanita itu sudah melarikan diri dengan membawa Kim dan ibunya, dan Rion berpikir bahwa bagaimanapun juga dia harus mengejar mereka. Meski begitu, menyingkirkan pria ini tidak akan mudah sama sekali, mengingat besarnya kekuatan pada lengan robotik itu. Tapi kemudian, seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Setelah menerima tandukan, pria berlengan robot itu terlempar jauh ke arah lain. Orang yang datang adalah si murid asisten pendeta itu, dan dia langsung bertanya pada Rion apakah dia baik-baik saja. Pastur Khan juga ada di sana, bersama dengan Jana tercinta kita. Gadis itu menjelaskan bahwa dia membawa pastur itu secara khusus untuk memastikan semuanya legal, karena pastur itulah yang secara resmi menangani pengusiran iblis pada makhluk tersebut. Dia melemparkan helm kepada Rion, menyuruhnya segera naik ke motor supaya mereka bisa pergi menyelamatkan anak pembawa celengan itu. Namun pria dengan lengan mekanik itu bangkit kembali, memperingatkan bahwa dia tidak berniat membiarkan mangsanya lolos. Mau ada pastur atau tidak, dia tidak peduli siapapun yang menghalangi jalannya, semua akan dilenyapkan. Asisten pendeta dan pastur Kang sendiri mulai bersiap untuk menghadapi pria ini. Sementara itu, pahlawan kita melompat ke atas motor bersama rekan tersayangnya untuk mengejar mobil tersebut. Rion menunjuk ke sebuah van putih, bersikeras bahwa Kim ada di dalam, dan bersiap melompat ke arahnya. Jana bertanya apakah dia sudah gila dan bersikeras bahwa ini terlalu berbahaya. Bukan berarti berdebat dengannya ada gunanya, anak ini benar-benar hidup di ujung tanduk. Setelah melompat, dia mendarat tepat di kap mobil tersebut. Tentu saja, wanita itu jadi bertanya-tanya, orang gila macam apa pria ini sebenarnya. Tapi karena dia sudah tahu kebenarannya, tidak mungkin dia akan mundur. Ibu Kim sedang dihancurkan oleh roh jahat dari orang-orang keparat itu. Dan parahnya lagi, dia kebetulan adalah seorang aktris yang lumayan terkenal. Rion mengenalinya dari iklan dan film yang pernah dia bintangi. Dan karena itu, dia benar-benar bertekad untuk menghabisi para bajingan itu. Jana bertanya apakah dia benar-benar mempertaruhkan semua ini hanya demi uang. Dan dia, sambil bersiap melayangkan pukulan, berteriak tidak. Yang dia inginkan hanyalah menyelamatkan anak itu dan ibunya. Dan begitulah cara dia meneratkan pukulan brutal langsung menembus kaca depan mobil. Setelah kacanya hancur, mobil itu akhirnya benar-benar lepas kendali. Wanita itu yang sedang menyiapkan mantra memperingatkan Rion agar berhenti mencampuri rencananya. Dan dengan itu, dia memanggil segerombolan gagak api lagi untuk memburunya. Oh, hebat. Jangan gagak-gagak ini lagi. Wanita itu memicu ledakan besar yang membuat Rion terpental jauh. Namun mobil itu berputar tak terkendali dan dia menyadari bahwa dia mendarat tepat di jalur truk. Demi menyelamatkan pria yang dicintainya, Jana merapalkan mantranya, memunculkan perisai pelindung di sekitar Rion yang memungkinkannya menghindari bus itu tepat pada waktunya. Dia bahkan mengomelinya, bertanya sejak kapan dia jadi seceroboh ini. Melihat ke kaca spion, wanita itu menyadari kalau gadis di atas motor itu juga seorang pemburu. Dari luar, jagoan kita berteriak pada wanita gagak itu, mengingatkannya bahwa pegawai biro penyembuhan selalu menepati janji pada klien. Dan karena dia belum selesai memburu roh di dalam tubuh anak itu, dia masih punya urusan yang belum diselesaikan. Jadi lebih baik wanita itu berhenti menghalangi rencananya. Dan sambil mengatakan ini, dia menerjang maju dan mendaratkan tendangan telak pada wanita di dalam mobil itu. Dia pun terhempas menabrak kursi penumpang. Jana terus bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu, dan tepat pada saat itu menyadari bahwa mobilnya sekarang benar-benar lepas kendali. Parahnya lagi, mobil itu mengarah lurus ke zona terlarang. Mobil itu akhirnya melayang di udara dan terguling berkali-kali. Melompat dari motornya, Jana berlari dengan panik, berteriak menanyakan apakah Rion baik-baik saja. Dan dari dalam rongsokan itu, dia muncul, menggendong ibu anak itu serta Kim sendiri. Keduanya terluka parah, jadi mereka harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun rumah sakit itu berada di bawah kendali gereja, jadi sebenarnya tidak akan aman juga di sana. Dia merasakan energi aneh, dan saat menoleh ke samping, dia menyadari bahwa sosok-sosok itu adalah orang gereja. Dia bertanya siapa yang melakukan ini pada mereka, dan karena curiga organisasi itu mungkin juga terlibat, dia tidak membuang waktu dan segera menaikkan kedua orang yang terluka itu ke atas motor untuk dilarikan ke rumah sakit. Sambil tertawa, seorang gadis kecil berkomentar bahwa mereka selalu saja cukup peka terhadap berbagai hal. Rion menoleh ke samping dan menyadari Jana telah terperangkap oleh beberapa roh. Dia bergegas lurus ke arahnya, bertanya-tanya sejak kapan orang-orang yang bisa mengendalikan roh jahat seperti ini muncul, menyadari bahwa tubuh kedua anggota gereja itu sudah sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Dan saat itulah sosok raksasa itu mendaratkan pukulan brutal langsung ke tubuh Rion. Pukulan itu membuatnya terpental jauh.
Sepotong logam bergerigi yang terlepas dari kerangka mobil akhirnya menusuk langsung menembus dadanya. Jana mulai berteriak histeris, bertanya apakah dia masih hidup, dan dari dalam mobil, wanita gagak itu muncul dengan penuh amarah. Dia mengeluh bahwa seluruh rencananya sudah benar-benar hancur berantakan. Tapi gadis kecil itu membalas kakaknya, tenang saja, kita sudah mendapatkan ketiga-tiganya. Dia berhasil menangkap ibunya Kim dan roh jahat itu sendiri. Dan dengan senyum manis, gadis itu menambahkan bahwa dia akan melacak rongsokan tua itu, yang artinya si pria pirang dengan lengan mekanik. Sementara itu, murid pendeta terus-menerus batuk darah tanpa henti. Dia meminta maaf pada gurunya, mengakui bahwa dia tidak akan bisa terus membantu dalam pertarungan ini. Dengan tatapan sinis, siborg itu mengumumkan bahwa permainannya sudah selesai, karena dia adalah pria sibuk dengan banyak urusan. Dan saat dia mengatakan ini, dia maju lurus ke arah Pastur Kang. Namun tepat pada saat itu, sebuah portal muncul dan rantai-rantai melesat keluar, langsung mencekik leher si siborg. Pendeta itu bertanya benda apa itu sebenarnya, dan begitu saja, siborg itu terseret ke dalam portal, lenyap tanpa penjelasan. Portal itu terbuka kembali di halaman yang sama, dan gadis kecil itu membantingnya dengan keras ke tanah. Wanita gagak itu berkomentar bahwa si siborg terlalu lama, makanya mereka harus turun tangan seperti itu. Saat pria itu mulai meminta maaf, dia menjawab bahwa orang bodoh pun tahu cara meminta maaf, dan dampaknya akhirnya menciptakan kawah besar di tanah. Dia menambahkan bahwa berkat itu, mereka tidak perlu lagi terus mencari pintunya. Rion berkata bahwa dia akhirnya mengerti semuanya. Merekalah yang bertanggung jawab atas insiden rumah sakit itu. Dan mereka juga dalang di balik lonjakan tiba-tiba roh jahat di wilayah tersebut. Mereka selama ini memangsa keputusasaan orang-orang, menjual roh jahat kepada mereka, dan mengubah semuanya menjadi bisnis yang menguntungkan. Cowok itu tidak bisa berhenti memikirkan semua penderitaan yang telah mereka timbulkan. Dan dengan teriakan penuh amarah, dia bersumpah tidak akan membiarkan mereka terus mempermainkan nyawa keluarga-keluarga di sana. Meskipun begitu, dia akhirnya terkena pukulan lagi. Siborg itu menjawab bahwa mereka hanya bersenang-senang, dan cacing tak berarti sepertinya sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Yang kuat selalu memangsa yang lemah menurutnya. Itu adalah satu-satunya hukum sejati di dunia yang kacau ini. Wanita itu memerintahkan si rongsokan tua agar tidak membunuh cowok itu, karena mereka juga berencana menggunakan dia sebagai tumbal. Dia menyuruh gadis kecil itu untuk membuka pintunya, dan salib-salib itu mulai bersinar dengan intensitas yang mengejutkan. Wanita gagak itu menyuruh Rion untuk memperhatikan baik-baik, karena dia masih mengira organisasi ini hanya menjajakan roh jahat murahan. Tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Menurutnya, mereka sedang memberikan harapan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Saat itu juga, Kim terbangun dan menyadari ayahnya tampak bernapas sedikit lebih lega. Namun tubuhnya langsung dirasuki lagi hampir seketika itu juga. Bocah itu bertanya pada ayahnya apa yang telah terjadi. Dan saat ledakan terjadi, wanita gagak itu menyatakan bahwa organisasi ini adalah satu-satunya yang benar-benar mampu menyelamatkan orang. Kekuatan semacam itu benar-benar mengerikan, komentar Jana. Wanita itu menambahkan bahwa jika keluarga ini tidak berpegang teguh pada harapan yang sia-sia, mereka mungkin sudah mati dengan tenang tanpa pernah menyadari perbedaannya. Dan di sanalah seluruh keluarga berdiri, sangat mengkhawatirkan kondisi sang ayah. Tepat saat itu, sebuah rantai muncul terhubung ke dada Kim, dan roh itu tumbuh semakin kuat, sementara rantai lain juga muncul di tubuh ibunya. Mantra itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi gadis kecil itu mengumumkan bahwa portalnya akhirnya terbuka. Ternyata, itu tak lain adalah gerbang purgatorium itu sendiri, dan tak terhitung banyaknya roh mulai berhamburan keluar darinya. Jana bertanya, terpaku, apakah hal seperti itu benar-benar mungkin terjadi? Wanita gagak itu menjawab bahwa menyelamatkan seseorang tidak ada hubungannya dengan melontarkan pukulan-pukulan mencolok. Karena itulah dia menyuruh Rion untuk menonton baik-baik. Dan, tidak mengejutkan, jagoan kita sudah tahu ini tidak akan berakhir baik. Dikelilingi oleh beberapa monster, wanita itu menjelaskan bahwa tepat seperti inilah cara mereka memberikan keselamatan kepada manusia. Dengan itu, roh yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke seluruh wilayah. Orang-orang panik, berlarian kemana-mana, berteriak meminta pendeta untuk membantu, tapi itu sia-sia. Mereka semua tetap akan dimangsa. Pastur Kang bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai kekacauan meningkat sejauh ini, dia curiga portalnya pasti sudah dibuka. Organisasi tak dikenal yang memanipulasi kekuatan spiritual dalam skala ini tidak mungkin hanya kebetulan.
Ini pasti ulah bajingan yang sama, komentar sang murid. Dia bahkan bertanya kepada gurunya apakah staf klinik akan aman karena mereka juga ikut terseret dalam hal ini. Tapi pendeta itu menyuruhnya untuk fokus, menanyakan apakah dia bisa mendengar teriakan minta tolong orang-orang. Meninggikan suaranya dengan tajam, dia memerintahkan bocah itu untuk pergi membantu warga sipil. Mengingatkannya bahwa sebagai seorang pendeta, tugasnya adalah menekan jumlah korban jiwa serendah mungkin. Dan saat ini, itulah hal terbaik yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Akibat luka-lukanya, kondisi Rion sangat buruk, dan ayah Kim masih ada di sana, berfungsi sebagai semacam wadah untuk portal tersebut. Kekuatan itu bisa dengan mudah menjadi cukup besar untuk meratakan seluruh wilayah tersebut. Jana heran bagaimana gereja bisa menyembunyikan hal seperti ini di daerah padat penduduk. Tapi melihat mereka berdua, dia menyadari kekuatan spiritual mereka terkuras dengan sangat cepat. Jika terus begini, kekuatan itu akan habis total, dan mereka berdua akan mati. Wanita gagak itu bertanya pada Gim, gadis kecil itu, berapa lama lagi portalnya akan tetap terbuka. Setelah menghitung, gadis itu memperkirakan sisa waktu mereka sekitar 10 menit, karena keluarga itu tidak memiliki kekuatan spiritual sebesar dugaannya. Saat itulah wanita gagak memutuskan untuk memanfaatkan Rion dan gadis itu, menyuruh si rongsokan tua untuk menangkap bocah itu tanpa membunuhnya, karena dia juga akan dijadikan tumbal. Tapi Rion bertanya apakah semua ini dilakukan hanya untuk memanggil segelintir monster jahat. Apa mereka benar-benar memanfaatkan orang-orang ini hanya untuk itu? Rencana menyedihkan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang selalu mereka janjikan. Cyborg itu berjalan mendekat dan mulai meremukan lengan bocah itu, menegaskan bahwa Rion hanyalah orang munafik karena dia ada di sana cuma demi uang. Pria itu mulai membocorkan rencana mereka, menyuruh membayangkan portal itu sebagai gunung uang. Karena dengan begitu manusia, saat dia akan melanjutkan, wanita itu menyuruhnya diam dan berhenti membeberkan rencana mereka. Namun, cyborg itu membalas kalau dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan tidak masalah jika rencananya bocor, karena toh Rion akan segera mati. Dia menarik protagonis kita keluar dari puing-puing dan menyuruhnya untuk setidaknya meninggalkan sesuatu yang bagus untuk adik perempuannya. Rion hanya menatapnya, tidak begitu paham maksudnya. Sementara itu, wanita gagak menyuruh Game untuk melanjutkan rencana tersebut. Jana merasa panik, menyadari hal itu sama persis dengan kepala yang diusir yang beberapa hari sebelumnya. Sambil menyatukan kedua tangannya, gadis itu mengaktifkan kekuatan baru. Portal itu tampak menyedot segalanya ke bagian tengah. Semua roh jahat mulai berkumpul di satu titik dan akhirnya tersedot langsung ke kepala babi yang dia letakkan di sana. Begitulah cara Jana mengetahui metode pasti yang mereka gunakan untuk menyegel roh di dalam diri manusia. Saat itu juga, seseorang menyuruh mereka segera berhenti. Itu Ibu Kim, dan dia mengonfrontasi Rion, mengatakan kalau mereka sudah berjanji untuk mengembalikan suaminya. Wanita gagak itu memberitahunya bahwa dia hanyalah tumbal, jadi sebaiknya dia diam. Dengan murka, dia menjerit kalau dia sama sekali tidak peduli soal itu. Dia hanya ingin suaminya kembali, karena organisasi inilah yang mendekatinya dan berjanji bisa menghidupkannya lagi. Mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka akan menghidupkan kembali suaminya. Sedikit demi sedikit, bocah itu mulai sadar. Dengan putus asa, dia bertanya apakah janji itu sepenuhnya bohong karena mereka sudah memanfaatkan rasa cintanya pada keluarga demi keuntungan mereka sendiri. Wanita pirang itu menerbangkan seekor gagak ke arahnya, menegaskan bahwa semua omongan soal cinta itu hanyalah kebohongan. Semua itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan cinta. Itu hanyalah keserakahan murni yang dibalut dengan indah. Lagi pula, dia memanfaatkan putranya sendiri cuma untuk mengembalikan suaminya tanpa peduli sedikit pun pada keselamatan bocah itu. Ditambah lagi, membangkitkan orang mati itu mustahil, dan dia seharusnya sudah tahu itu sejak awal. Pada akhirnya, menurut wanita itu, mereka semua bisa berkumpul kembali sebagai keluarga di neraka. Jadi, secara teknis, janji itu masih berlaku. Jika mereka berakhir bersama di bawah sana, dalam artian tertentu, janjinya sudah ditepati. Namun, roh jahat ayah bocah itu terus berusaha mengambil alih tubuhnya. Wanita pirang itu berkomentar bahwa hal ini sebenarnya sangat mengesankan. Bahkan sekarang, roh itu masih mati-matian berusaha mencuri tubuh putranya sendiri. Perlahan-lahan, Ibu Kim mulai tersadar, menyadari betapa kejamnya dia terhadap anaknya sendiri. Meskipun begitu, dia mencoba membela diri, berdalih kalau putranya sangat menyayangi ayahnya dan akan sangat bahagia jika dia kembali. Sementara itu, Jana menyadari energinya terus menurun, yang berarti mereka harus segera bertindak. Cyborg itu mengejeknya, mengomentari betapa berbakti dirinya sebagai seorang ibu, dan Rion membalas tidak ada pilihan lain yang tersisa sekarang.
Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang kepadanya, wanita itu sama sekali tidak mau mengalah. Bahkan, dia sampai menyebutnya sebagai ibu yang mengerikan. Kim menjerit putus asa, memohon agar ibunya menolongnya. Saat itulah Rion bertanya pada wanita itu apakah dia bisa mendengar suara putranya sendiri. Dia harus mengutamakan bocah itu di atas iblis-iblis itu, bukan malah sebaliknya. Kim menyerbu langsung ke arah cyborg itu, dan si cyborg benar-benar tersentak sesaat. Meski mengejutkan, bocah itu malah menggunakan pecahan logam itu untuk melukai lehernya sendiri. Cyborg itu tertawa terbahak-bahak, menanyakan apa yang sedang dilakukan anak itu. Saat itulah Rion berteriak sekencang-kencangnya, memohon pada wanita itu agar jangan membiarkan monster-monster itu terus mengendalikannya. Seketika itu juga, ledakan besar terjadi. Gelombang kejutnya membuat semua orang terpental, termasuk Jana. Rion bertanya pada ibu Kim apakah dia pernah memikirkan perasaan putranya. Meskipun bocah itu sangat menyayangi ayahnya, tidak adil membuatnya menanggung semua ini. Dan karena rencana ibunya sendiri yang kacau, putranya bahkan tidak bisa menikmati bisbol lagi. Satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya bahagia. Cyborg itu mendecih, bersikeras bahwa pidato kecil itu tidak akan mengubah apapun. Akan tetapi, Rion tidak membuang waktu, mendaratkan pukulan langsung ke wajahnya, lalu membantingnya langsung ke tanah. Dia berteriak pada Rion untuk memikirkannya lagi, mengingatkannya bahwa dia adalah ibu Kim, dan sudah tugasnya untuk merawatnya.